Selamat sore Ibu Penasihat, Bapak Pendeta saya, dan semua jemaat Gunung Hermon yang saya cintai, juga Ibu Lilis yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk ibadah HBS sore hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulaikan ibadah HBS pada sore hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur pada sore hari ini Bapa. Engkau kumpulkan kembali di tempat Ibu Lilis untuk memulai ibadah HBS pada sore hari ini Bapa. Kiranya Engkau menguasai dalam setiap kehidupan kami ini Bapa, pribadi lepas pribadi Bapa, menguasai setiap hati pikiran kami Bapa. Ya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai dalam setiap ibadah kami. Kami serahkan belada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, setan, iblis akan mengambil dalam setiap ibadah kami. Di sini kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan segala setan, iblis, roh-roh jahat keluar dari rumah kami. Kami panggil nama-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu melingkupi kami dan menguasai dalam setiap ibadah kami, juga menguasai setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami mulaikan ibadah HBS pada sore hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai surga kami akan mulaikan ibadah sore hari ini. Haleluya, amin. Marilah kita angkat pujian. Tuhan selalu menolongku. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
selaku kasih yang mempersatukan. Boleh kita bangkit berdiri untuk memuji menyembah Tuhan. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Silakan duduk semuanya. Sebentar kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Marilah kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
pujian yang telah kami persembahkan semua menjadikan satu rupa dan harus berkenan di hatimu Bapa. Bapa, sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Engkau juga akan pakai hamba-Mu, berikan pengurapan, pembuka rahasia-rahasia firman kebenaran-Mu Bapa. Bapa, terima kasih, kami semua akan siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali dapat bersama-sama kumpul bersama dalam Bible Study dalam Alkitab dari rumah ke rumah. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama kami juga terima kasih kepada Bu Lilis dan juga keluarga besar yang telah mengikuti firman kita sekalian, berdoa untuk kita sama-sama sharing firman Tuhan. Tak lupa juga nanti kita mendoakan untuk emak ya, Bapak Ibu sekalian yang beberapa waktu jatuh di olahan. Ada di sini ya tadi emak Bapak Ibu. Tuhan menolong, memulihkan. Amin. Dan kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita dan firman Tuhan. Kita masuk di 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 4 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian masih dalam tema besar penderitaan atau dalam surat Petrus. Dan di sini di awal di ayat 1 Rasul Petrus katakan, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kita hubungkan ini dengan ayat sebelumnya tentang Kristus, Bapak Ibu, di pasal 3, 1 Petrus 3, ayat yang ke-18. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya. Kita lihat di sini apa yang Rasul Petrus katakan tentang Kristus. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani,
Dan tadi katakan Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Rasul Petrus katakan, bahwa kita harus melihat kepada Kristus, termasuk dalam hal penderitaan. Ya, kita makanya ada perbedaan begitu ya, karena juga ada mungkin kepercayaan lain yang memang mereka mengajarkan juga tentang penderitaan. Bahkan kadang kalau kita lihat lebih hebat ya, mereka bisa menyendiri, mereka bisa kemudian meninggalkan segala keduniawian, mereka meninggalkan segala harta bendanya dan lain sebagainya untuk kalau dikatakan mencapai, istilahnya apa ya, mencapai nirwana, mencapai moksa ya. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, lalu apa bedanya dengan kita sebagai umat Tuhan? Kita menderita itu seperti apa? Apakah juga kita menderita seperti yang lain? Ya, firman Tuhan di sini kita melihat penderitaan kita itu, kita lihat karena kita juga melihat apa yang Kristus telah alami di dalam kehidupannya semasa di dunia ini. Kristus telah menderita penderitaan badani. Kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Maka tema kita di sore hari ini mempersenjatai pikiran kita ya, mempersenjatai diri kita dengan pikiran Kristus. Termasuk yang kita lihat pikiran Kristus itu ada berbagai macam hal, dan salah satunya tentang penderitaan badani. Jadi Rasul Petrus jelas mengatakan bukan penderitaan non fisik, bukan penderitaan psikis, tetapi justru yang kita lihat bagaimana Kristus telah menderita penderitaan badani. Maka kita pun harus mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Dalam arti bahwa hidup ini, ketika kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, tidak luput juga dalam hidup ini kita mengalami apa yang dikatakan firman Tuhan sebagai penderitaan. Kalau di pasal-pasal sebelumnya, menderita karena kebenaran misalnya, menderita karena kebenaran, menderita karena firman Tuhan ya, karena iman, menderita dengan sabar ya. Dasarnya apa? Dikatakan dasarnya itu bukan karena kita mampu, karena kita hebat, dasarnya bukan karena apa yang lain, tetapi justru karena Kristus ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kalau di dalam 1 Korintus 13 tentang kasih ya, kita melihat 1 Korintus pasal 13 mulai dari ayat pertama. 1 Korintus 13 ayat pertama. 1 Korintus pasal 13 ayat pertama. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, sampai di situ kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca 3 hal ini atau beberapa hal ini sesungguhnya sangat baik gitu ya. Orang berkata-kata, kalau dalam Korintus itu
ada mereka membahas tentang berkata-kata dengan bahasa roh dan lain sebagainya, dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Tetapi Paulus katakan, jika dasarnya itu bukan kasih Kristus, aku tidak punya kasih, itu sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, ya. Atau kalau kita mungkin gitar yang berbunyi, ya, berbunyi. Dan kemudian, sekalipun aku punya karunia bernubuat, aku tahu segala rahasia, memiliki segala pengetahuan, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Yang pertama, kita lihat tentang berbagai macam karunia. Yang kedua, tentang bernubuat, tentang iman. Tetapi kalau tidak punya kasih, dikatakan aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kalau kita lihat ayat yang ketiga ini tentang penderitaan juga, ya. Sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu, bahkan tubuhku dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini penderitaan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali ada orang bertanya, bukankah bagus ya membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku? Bahkan ketika perumpam apa yang Yesus pernah bercakap-cakap sama seorang muda yang kaya, jika orang muda ini sudah melakukan semua hukum Allah, tetapi Yesus katakan, pulanglah, jualah segala hartamu, bagi-bagikanlah, ya. Ini sebenarnya bagus juga membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tubuhku untuk dibakar. Ini kalau para martir dan lain sebagainya. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sama sekali tidak ada faedahnya bagiku. Ya, artinya Bapak Ibu, ternyata segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau tidak didasari dengan kasih Kristus, firman Tuhan katakan, itu bukanlah sesuatu yang berfaedah, ya. Kalau firman Tuhan katakan, kadang ada orang membagi-bagikan atau berkorban dan lain sebagainya, tetapi fokusnya bukan Kristus, tetapi dirinya sendiri. Misalnya orang mau berkorban, tetapi misalnya hanya untuk dipuji. Orang mau mengerjakan sesuatu, tetapi ujung-ujungnya dirinya sendiri. Nah, maka firman Tuhan katakan, kalau tidak ada kasih, tidak ada faedahnya. Nah, di sini pun kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus tadi. Kita melihat kepada Kristus, penderitaan Kristus. Kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, ini satu hal yang bisa kita maknai. Pertama, kita maknai kalau orang sudah dikatakan meninggal, sudah mati, tentu dia tidak bisa berdosa lagi, ya. Dia sudah mati, dia sudah meninggal, tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, kita bisa maknai juga dalam kehidupan kita di dalam Kristus. Jika kita adalah ciptaan yang baru, maka yang lama sudah berlalu. Ya, kita misalnya buka dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6. Roma pasal 6 mulai ayat 1. Roma pasal 6 ayat 1. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, konsep yang kita yakini dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa dikatakan manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita telah menjadi satu dengan apa yang menjadi kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, kemudian dalam hubungannya dengan baptisan air misalnya, ini ayat yang sering dipakai ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Menjadi satu dengan kematiannya, menjadi satu ya, siapa yang manusia lama kita telah turut disalibkan ya. Dikatakan kita juga menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang menjadi kebangkitannya ya. Jadi Bapak Ibu, dasarnya Kristus. Sekali lagi bukan karena kemampuan kita untuk, ya kalau orang katakan matikan ya, matikan, firman Tuhan juga menasihatkan matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, misalnya, dimatikan. Kemudian kita juga melihat nasihat firman Tuhan ya, bagaimana mereka yang ada dalam Kristus, mereka adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, artinya seharusnya sudah mati, sudah mati. Jadi kita percaya dalam Kristus, karena itu saudara, segala sesuatu yang lama, manusia lama kita dikatakan telah berlalu. Maka kita bisa melihat dalam kehidupan kita, jangan sampai kita ketika kita berada dalam Kristus kemudian sudah dibaptis misalnya, kita masih kemudian dalam arti mengingat-ingat, kemudian berpaling kembali ke kehidupan kita yang lama. Tetapi dikatakan firman Tuhan, barang siapa manusia lama kita, bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Maka ayat 7 tadi katakan, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dalam arti secara fisik, kalau orang sudah mati, dia tidak lagi bisa berbuat dosa, tidak bisa punya kemampuan lagi. Di sisi lain, kita yang masih hidup, kita dalam Kristus, kita percaya bahwa Kristus telah disalibkan karena setiap dosa pelanggaran kita. Maka ketika dia dikatakan disalibkan, tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Maka apa yang kita lihat itu karya Kristus dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Dimampukan ya, dimampukan. Beda ya dengan tadi kalau saya katakan konsep dari mungkin kepercayaan lain dan lain sebagainya, mereka berusaha mematikan ya, berusaha mematikan dengan segala usaha,
cara-caranya dan lain sebagainya mematikan dosa dalam hidupnya. Kalau di dalam Alkitab kita melihat bahwa sejatinya kita bisa melakukan itu ketika kita melihat kepada Kristus, beriman kepada Kristus, sehingga kita dimampukan berubah. Berubah apanya? Berubah seleranya, berubah kesukaannya, berubah kalau dalam bahasa rohaninya naturnya berubah, Bapak Ibu. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, apa yang berubah? Mulai pembaharuan budi, ya, mindset, ya, cara pikir, pola pikir. Ya. Seperti contohnya, dulu mungkin suka berkata kasar, sekarang tidak, berubah. Bukan karena kita ngempet gitu ya, bisa terasa ya Bapak Ibu. Kalau kita pengen berubah tapi rasanya tuh masih ngempet di sini. Mau berubah dari kata-kata kasar, kita rasanya ngempet, menahan. Ya, beda dengan orang yang sudah merasakan itu sesuatu yang untuk apa melakukan itu, karena mindsetnya berubah. Kemudian contoh lagi yang pernah disaksikan Pak Simare-mare ya, ketika tentang makan makanan yang berdarah misalnya. Kalau orang Batak itu sangat suka margota ya Pak, ya, makanan yang berdarah. Ketika mengenal Kristus berubah, ketika terasa beda gitu ya, ketika disajikan pun terasa ini berbeda ya. Jadi bukan karena kita menahan-nahan, oh saya tidak mau makan ini, saya tidak mau makan gitu ya Bapak Ibu saudara, tapi ada sesuatu yang berubah dalam cara pandang kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Dan itu bukan karya manusia, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu, ada perubahan, mulai dipikir, mulai apakah ini yang dikehendak Tuhan, dan lain sebagainya. Bukan. Karena apa? Firman Tuhan katakan sejatinya kalau kita beriman pada Kristus, manusia lama itu sudah mati ya, manusia lama sudah mati. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan ini, kalau kita kembali lagi, dikatakan kita seperti mengorek lagi kuburan gitu ya, mencari lagi manusia lama kita ya. Kalau kita bayangkan orang malam-malam mencari di kuburan, dikeruk, ibarat pengen membangkitkan manusia lamanya lagi ya. Tidak mungkin kalau orang normal seperti itu ya. Tetapi kita lihat bahwa ketika kita dalam Kristus, dikatakan tadi, apa yang bisa membuat mati itulah karya Kristus dalam hidup kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, Roh Kudus mengerjakan hati kita, Roh Kudus mengerjakan pikiran kita, ada suatu perubahan. Ya, seperti yang saya katakan, perubahan selera. Yang dulu suka hal-hal negatif, sekarang berubah. Ya. Saya lagi bukan karena menahan-nahan gitu, saya tahan-tahan ya. Kalau tahan-tahan jebol juga biasanya gitu ya. Tapi karena memang ada satu perubahan di dalam setiap kehidupan. Kita baca saja 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, di dalam Kristus dikatakan ia adalah ciptaan baru, new creation. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Versi baru dari kehidupan kita di dalam Kristus. Itu Bapak Ibu. Maka kita melihat ketika kita percaya Yesus, dikatakan ada satu perubahan. Hati nurani itu ibaratnya mulai bangkit kembali, dibangkitkan, dihidupkan hati nurani kita yang dulu mati, tidak peduli kata orang, tidak peduli kata firman Tuhan. Sekarang mulai
mencari firman Tuhan, mulai berpegang pada firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Satu lagi, Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20, ayat 19 sampai 20. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ya. Firman Tuhan katakan, aku telah mati. Jadi bukan Paulusnya yang mati secara fisik Bapak Ibu, tapi aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Disalibkan dengan Kristus, kalau kita kembali ke Roma tadi, manusia lama kita turut disalibkan. Kemudian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, Kristus yang hidup di dalam aku, yang kalau dalam lagu katakan bekerja di hidupku, ya. Dia ada di hidupku, bekerja di dalamku. Ya. Kemudian apalagi dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Kita hidup, kita melihat Kristus yang menghidupkan kita, manusia batiniah kita. Kemudian apa? Kita mau hidup untuk Kristus, hidup oleh iman dalam Anak Allah, dalam Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, hidup untuk Tuhan, hidup oleh Tuhan, hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita teladani kehidupan Kristus pun, dikatakan salah satu bagiannya adalah penderitaan. Ya. Jadi hidup untuk Tuhan, hidup dalam Kristus, dikatakan salah satunya adalah penderitaan yang juga dialami Kristus dalam kehidupannya. Penderitaan itu sebabnya kita pun harus mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran yang demikian. Bahwa contoh simpelnya seperti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Contoh simpelnya adalah konsep hidup kita, bahwa ternyata dalam Kristen, dalam kita percaya Yesus, penderitaan itu bukan hal yang aneh, tetapi justru memang ada bagian penderitaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Karena Kristus pun demikian. Maka kita persenjatai pikiran kita, sehingga ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak sesuai harapan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak terlalu stres menjalani hidup. Karena apa? Karena ternyata hidup dalam Kristus juga ada masalah. Karena hidup dalam Kristus juga ada tantangan. Ternyata dalam Kristus juga ada berbagai macam hal yang tidak mengenakan. Karena kita sudah tahu, kita persenjatai dengan pikiran yang demikian. Beda dengan mungkin orang lain, mereka mempersenjatai pikirannya dengan, kalau dalam Kristus semua hal pasti akan baik, ya. Semua hal akan naik levelnya terus, ya. Semua hal akan bertambah-tambah terus sampai melimpah, ya. Kemudian ketika menghadapi permasalahan, persoalan, rugi, tidak cuan usahanya, mulai stres. Karena apa? Pikiran dalam pikirannya dia punya bayangan bahwa semua akan baik kalau sudah terima Tuhan Yesus. Tetapi di sini Petrus ingin kita punya satu senjata dalam pikiran kita. Senjatanya apa? Bahwa kita perlu meneladani penderitaan Kristus, bahwa hidup beriman dalam Kristus juga ada penderitaan. Ya. Sehingga kita tidak terlalu kaget, ya, kalau bahasa saya,
tidak terlalu gumun ketika ada masalah. Ya. Orang ketika ada masalah sangat kaget, stres. Ya, tetapi kalau kita dalam Tuhan dikatakan, oh ya memang ada masalah, memang ada penderitaan, memang tidak setiap doa kemudian langsung dijawab, ya, memang tidak setiap harapan langsung terkabul. Ya. Karena itulah yang kita dikatakan oleh firman Tuhan, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dengan pikiran yang demikian. Sehingga apa dikatakan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, seperti yang Kristus alami. Ya, kita beriman pada Kristus, dikatakan dosa itu dikatakan telah hilang kuasanya, manusia lama kita perlu disalibkan. Ayat 2 di 1 Petrus 4, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Waktu yang sisa, kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, Tuhan memberi kita jatah di dunia ini berapa lama. Dalam arti kalau kita hitung dengan usia sekarang, kita tidak tahu jatahnya Tuhan dalam hidup kita tinggal sisa berapa. Ya. Maka firman Tuhan katakan, supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Dulu pernah saya katakan juga ya di salah satu ABS Bapak Ibu, jangan sampai kita semakin bertambah usia justru semakin merosot, ya. Justru kemudian kalau kita tambah tua, kadang orang menjuluki jadi bocah tua nakal gitu ya. Dulu ada film tuh ya, Cupek Tong ya, bocah tua nakal ya julukannya ya Bapak Ibu. Jangan tambah tua tambah jadi, malah tambah itu ya. Ya banyak kasus Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat dalam berita-berita, bagaimana bertambah usia, bertambah tua malah tambah jadi, ya. Tetapi kita mau Bapak Ibu belajar sisa kita nggak tahu ya, sisa waktu kita di dunia ini. Ada juga yang baru meninggal ya di rumah duka, baru 28 tahun Bapak Ibu sekalian. 28 tahun belum mencapai umur 30. Ya, kita nggak pernah tahu sisa umur kita berapa. Tapi firman Tuhan katakan, waktu yang sisa ini jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah, ya. Tapi menurut kehendak Allah, ini yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita persenjatai pikiran kita dengan pertama, ya, bahwa ternyata ada penderitaan, ada masalah, walaupun sudah ikut Tuhan, walaupun sudah dalam Kristus. Yang kedua, kita persenjatai pikiran kita dengan bahwa kita tidak pernah tahu kesempatan yang Tuhan berikan, sisa waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita sampai kapan. Kalau kita punya dua senjata ini saja dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih legowo ya bahasa Jawanya, lebih nerimo, lebih siap dengan apapun kemungkinan yang terjadi di masa depan, ya. Entah kepada kita, entah kepada orang-orang yang kita sayangi dan lain sebagainya. Karena apa? Kita sudah persenjatai pikiran kita. Setidaknya Bapak Ibu, orang sudah ada senjata dalam peperangan, mereka bisa menangkis, bisa bertahan, bisa lebih siap kalau musuh datang, ya. Ketika datang badai atau hujan, firman Tuhan katakan rumah yang didirikan di atas batu akan kuat, tapi rumah yang didirikan di atas pasir dia cepat dibangun, tetapi ketika badai datang dia ludes, habis. Ya, maka sore ini kita belajar dua senjata ini Bapak Ibu, tentang penderitaan dan tentang sisa waktu yang Tuhan berikan. Supaya apa? Kita firman Tuhan, waktu yang sisa jangan kita gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Zaman dulu ada berita ya di luar negeri, tapi ya orang yang sudah mau meninggal
ketika dia ditanya apa keinginan terakhirmu gitu ya, ternyata dia saya mau dipanggilkan para penghibur, para penari yang seksi-seksi gitu Bapak Ibu. Jadi dia pengen keinginan terakhirnya ya itu. Jadi kalau kita mungkin wah maksud sih, ternyata memang ada yang seperti itu Bapak Ibu. Tidak peduli wah nanti saya setelah meninggal mana, bagaimana nanti kehidupan saya setelah nanti meninggal ya, rohnya kemana dan lain sebagainya. Nah demikian pula dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara sekalian, dari sejak kita saat ini masih ada di dunia ini, terus kita terhubung dengan Tuhan, sehingga saat waktunya tiba kita pun ibaratnya siap untuk bertemu dengan Tuhan kapanpun itu ya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bekal bagi kita dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam sharing Bapak Ibu. Yang pertama kita akan mendengarkan sepatah dua kata-kata sambutan dari tuan rumah di tempat ini, Ibu Lilis. Kami persilakan. Shalom, selamat sore. Shalom. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Penasehat, Bapak Ibu semua, saudara-saudari saya yang kasih Tuhan, Bapak mari-mari juga. Salam dalam kasih Kristus. Saya bersyukur juga buat kesediaan semuanya bisa kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan saya mohon mohon maaf sekali kalau dalam saya memberikan buat Tuhan saya kurang layak dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya bersyukur juga Bapak Ibu tahu ya kondisi saya, jujur berapa hari ini saya ngedrop, jujur saya ngedrop, tapi bersyukur waktu kemarin melayani Tuhan itu saya sebenarnya keringat dingin ya, tapi saya mau bilang Tuhan beri saya kekuatan, saya tetap melayani Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan, beri Tuhan. Dan saya juga bersyukur buat firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapak Gembala, lewat renungan ini juga menguatkan saya. Saya menikmati betul firman Tuhan, walau hanya beberapa menit dalam proses hidup. Saya juga, Bapak Gembala membawa firman Tuhan, saya berjalan di dalam khayalan saya sendiri, bahwa iya, mari kita pergunakan banyak waktu-waktu yang sudah lalu-lalu. Kalau kita mau flashback ya Bapak Ibu, banyak hal yang sudah hal-hal yang kita buat itu menyakiti hati Tuhan. Tapi mari, dalam saya pribadi juga, di umur yang sudah yang lama lagi saya 46 ya, besok September saya 46. Saya nggak tahu betul Bapak Gembala, saya tidak tahu waktu saya berapa lama. Tapi saat-saat ini banyak hal yang saya harus lakukan adalah saya harus mempersiapkan diri. Karena hari Tuhan datang itu saya tidak tahu kapan. Hari Tuhan bukan hanya kiamat, tapi hari Tuhan saat menjemput saya, yang menjemput kita semua, kita siap sedia. Yang saya minta sama Tuhan, kemarin jujur waktu saya mau sakit itu, saya luar badan tuh, saya sampai pintu nggak saya kunci, saya sampai Mbak Sri, pintu nggak saya kunci. Kalau saya besok kamu dapat itu udah nggak bernyawa, saya gitu, saking-sakingnya sakit ya Bapak Ibu. Saya nggak akan ketahuan gitu loh sakingnya. Karena saya malah lebih rindu, jujur aja saya nggak ada rasa takut sedikit pun. Dulu saya takut mati, jujur saya takut mati. Tapi sekarang semakin saya masuk terus dalam isi hati Tuhan, siapa Allah saya, siapa Tuhan saya, siapa yang saya sembah, saya tidak takut. Saya tidak takut mati. Kalau toh saya tidak sampai tua menua renta saya dipanggil, saya yakin anak-anak saya Tuhan pelihara, keturunan-keturunan saya dipelihara Tuhan. Dan saya bersyukur buat firman Tuhan yang memproses saya. Saya juga bersyukur. Jujur, lagu pujian tadi pertama itu adalah hidup saya sendiri. Saya juga merenungi kenapa ya sekarang ini kok seperti ini keadaan. Jujur aja itu, semua ekonomi susah, kita cari kehidupan. Tapi satu hal yang saya minta, Tuhan sesulit apapun hidup saya, jangan saya mempermalukan nama Tuhan. Jangan saya makan dari hasil yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Cuma saya minta sama Tuhan itu. Dan saya bahkan berkata dalam doa saya, Tuhan, sekalipun kau izinkan saya, mungkin satu hari kau tidak kasih saya makan, saya tidak ingin mempermalukan nama Tuhan dengan mencari yang tidak halal, yang menyakiti hati Tuhan. Proses memang harus ada, kita memang diproses akhir-akhir ini. Tapi bersyukur firman Tuhan lewat Bapak Gembala. Saya tidak pernah melihat Bapak Gembala umurnya muda, tetapi saya bersyukur Bapak Gembala dipakai Tuhan untuk menggembalakan kami di umur-umur yang Bapak Gembala-gembalakan adalah umur-umur yang sudah umur. Tapi bersyukur dengan Bapak Gembala dipakai Tuhan, kami mendoakan dukung Pak Gembala dalam pengurapan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Kami minta didoakan selalu kehidupan saya, anak-anak saya, cucu saya di perantauan. Saya minta dukungan doa juga buat kesembuhan saya ya. Batuk ini menyiksa saya beberapa hari, saya tidak merasakan tidur yang nyenyak. Karena batuk ini saya tidurnya nggak nyenyak. Karena batuk yang sangat mengganggu, tapi saya tetap bersyukur. Saya tetap bersyukur sama Tuhan. Dan ini kesaksian saya, dan terima kasih sekali lagi buat kesediaan Bapak Ibu sama-sama beribadah di tempat ini. Sekali lagi mohon maaf bila masih ada kekurangan hal apapun yang saya persiapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Mbak Lilis kesaksiannya. Nah, nanti juga doakan ya Mbak Lilis kesehatannya, batuknya Tuhan tolong menjamah ya, menyembuhkan ya. Kemudian Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin melanjutkan sharing, saksi, kami persilakan. Shalom. Halo. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya. Sore hari ini tadi pagi saya bertemu dengan dokter Yanuar. Ayahnya baru saja meninggal di Solo. Terus saya bertemu, terus dia menanyakan sesuatu hal kepada saya. Dia menanyakan kepada saya itu, apakah setiap orang itu takut menghadapi kematian? Itu kan. Oh, berarti ini Pak Yanuar normal. Bagi saya kan menanyakan karena kesedihan dari ayahnya meninggal di sini. Terus saya ditanyakan itu secara spontan dengan dorongan Roh Kudus. Saya terus mengatakan itu selama hidup di dunia Pak Dokter itu memang normal ya, setiap orang itu masih dinaungi ketakutan tentang kematian. Itu tidak dapat dipungkiri, semua orang itu pasti takut. Tapi apa Pak Dokter, kalau setiap orang yang ikut Tuhan beribadah setiap hari, itu roh jiwanya itu diperbaharui, jadi mengerti kehendaknya Tuhan secara dewasa, atau nanti setelah Pak Dokter akan mengalami kematian sudah tua gitu ya, renta, itu Pak Dokter tidak memiliki rasa takut. Karena apa? Karena selalu didewasakan oleh Tuhan bahwa kita itu di dunia adalah mampir ngumbi. Di dunia ini mampir ngumbi. Kalau dicerna secara akal sehat adalah kita di sini itu cuma sebentar ya, cuma pergi lagi kayak persekutuan ini ya. Jadi sebentar ada berkat jasmani, kita sudah pergi lagi gitu ya. Di sana dunia kita gitu ya. Nah, setelah kematian itu ada kerajaan tersendiri ya. Jadi kalau kita di tanah air Indonesia, di sini, di sana itu ada surga. Nah, jadi surga itu tuh sebetulnya adalah tujuan dari setiap manusia. Nah, kita di dunia hanya mampir ngombe. Jadi rasa takut itu hilang setelah kita mengenal Tuhan, terus didewasakan sampai tua nanti itu menghadapi kematian, kita baru bisa berpikir bahwa sebentar lagi saya akan ke dunia lain gitu ya. Jadi di dunia lain kita mau apa lah, jadi tujuan fokus pikiran gitu. Kita itu kalau sudah hampir meninggal itu pasti tidak memiliki rasa takut bagi yang ikut Tuhan gitu Pak Dokter ya. Seperti itu tadi pagi kita dalam periksa ya, jadi secara cepat
Saya spontan mengatakan seperti itu, terus selesai saya pamitan keluar ya. Jadi waktu saya periksa ditanyain seperti itu. Ya, normal Pak Dokter, setiap manusia seperti itu. Ya, mungkin bisa saya sharingkan sore hari ini seperti itu. Semoga menjadi bermanfaat bagi keluarga besar Gereja Pantusia Gunung Hermon, khususnya di sore hari ini yang ikut dalam home Bible study sore hari ini, dan mereka yang online ya, yang mendengarkan langsung dan mungkin besok di rekaman. Shalom semua. Shalom. Terima kasih Pak Iwan. Puji Tuhan ya, Pak Iwan dipakai untuk bersaksi kepada Pak Dokter Yanuar ya. Nanti kapan-kapan bisa diajak HPS juga. Ajak Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Oh, Pak Bowo ini. Ya, shalom. Shalom. Jadi firman Tuhannya tentang kasih ya. Memang apa tuh? Kasih itu memang luar biasa bagi setiap manusia. Tapi kan kasih itu juga ada standarnya. Ada standar kasih. Kasih itu mau dari agama lain atau agama kita. Ada lagian kasih itu dari Buddha juga ada kan. Kalau dari Islam juga ada, kasih juga ada. Semuanya mengatakan kasih. Kalau dari Buddha kan dia kan mengasihi sesama manusia. Kalau standar kita kan kasihnya kasih Kristus ya. Kalau kasih Kristus itu standarnya itu mengampuni musuh kita. Standar kita itu orang Kristen mengasihi musuh kita. Kalau kita mengasihi sama manusia itu, kita itu mendatangkan kerajaan surga ke dunia. Ayem. Tapi kalau kita mengasihi musuh kita, itu mendatangkan Tuhan itu ke dalam orang yang kita kasihi. Tuhan itu datang ke ini. Karena Allah itu kan kasih Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 8 itu, kalau siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Memang apa ya? Cuma kasih Kristus sendiri ya, yang dia rela berkorban untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia tanpa apa, dia tuh ibaratnya rela menjadi manusia dan mati dan untuk menghapus dosa manusia. Itu kasih yang apa, sampai dia memberi contoh apa, waktu disalib juga dia kan memberi contoh, Tuhan ampunilah mereka yang menganiaya aku kan, sampai dia itu memberi contoh musuh saja dia diampuni sama Tuhan sendiri. Ya ini tidak membanding-bandingkan sama kepercayaan orang lain ya. Kalau di Buddha saya pernah dengar apa cerita itu kan, ada burung gagak itu ngejar burung emprit lalu lari ke Buddha. Lalu Buddha itu ngomong, kamu jangan bunuh emprit tapi tak kasih daging saya seukuran burung emprit itu. Kayak itu kan memang Buddha itu kan memang apa, ajarnya memang kasih itu memang luar biasa, kasih juga hampir sama dengan kita. Cuma dia kan tidak pernah apa mengorbankan dirinya untuk manusia, apalagi mengampuni musuh kita. Itu tidak ada ajaran seperti itu di Buddha.
semangati sama manusia gitu. Memang ajaran memang dari Allah itu memang luar biasa ya, sampai kita aja ndak nyangka punya Allah itu yang sampai segitunya rela menjadi manusia Jok, sampai kita diselamatkan sama Tuhan. Mungkin di mana sudah pernah katakan kalau di Buddha kan kesempurnaan itu kan dia menyendiri ya, menyendiri, semedi, menyendiri. Tapi kalau kita ini untuk menjadi sempurna itu kita di dalam manusia ini berkelut, permasalahan apa itu kita dibentuk, diuji, dibentuk, dicobain sampai kita itu sempurna. Permasalahan itu di dalam keramaian manusia ini. Tapi kalau di Buddha kan kalau main sempurna dia menyendiri, menyepi, tidak tahu di gua atau di kuil, pokoknya menyendiri gitu. Jadi kalau kita sempurna ya kita berani dibentuk rame-rame, dibentuk sama keluarga, sama tetangga, dibentuk sama orang luar, sampai kita itu memang mati itu kita tuh sampai mau ngomong itu sampai tidak bisa. Saya udah ngerasakan ya, udah pernah mau sepedanya sampai ditabrak set gitu, mak ngomong jeleknya rasanya udah kayak tidak bisa gitu, sampai harus mati, memang mati benar tidak bisa ngomong gitu. Mungkin itu kan yang harus Tuhan kita dibentuk seperti itu ya, memang secara pelan-pelan ya. Ya dulu saya masih muda, memang ngomongannya memang spontan tuh jelek lah, dikit-dikit hewan, dikit hewan, ayam, nah, apa itu kan gitu. Tapi lama-lama tahu kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu membentuk kita memang pelan-pelan, dan pasti orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dia tidak akan berbuat dosa lagi. Ingat, saya tidak mau apalagi berbuat dosa. Ya memang kita harus lebih dekat sama Tuhan, sering baca firman Tuhan, doa, sering firman Tuhan, dan kumpul seperti ini ada dikuatkan kita. Terima kasih Om Yes. Terima kasih Pak di hari sharingnya kita ya, memang dalam Kristus mengasihi, termasuk mengasihi musuh, orang yang tidak kita suka dan lain sebagainya, itu yang dalam Kristus. Silakan Bapak Ibu yang mau menyambung sharing di sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Saya mau sedikit bercerita secara singkat saja tentang kasih Tuhan yang kami alami. Jadi seminggu yang lalu itu hari Rabu kami berangkat ke Semarang, dan puji Tuhan kali ini Liga sudah mau diajak. Jadi sebelumnya kan kalau mau ngajak Liga pergi itu harus jauh-jauh hari dibilangi, terus berulang kali gitu. Seperti yang Bapak Ibu tahu kan, selama ini kan Liga tidak mau keluar rumah, terus bertahap. Pertama mau ke Trio, terus pernah kita ajak keluar kota itu ke Magelang, pernah sekali, cuman kan tidak nginep. Jadi saya sudah lama omong-omong sama Pak suami, kapan-kapan coba yuk kita ajak Liga keluar kota yang nginep, pengen lihat dia bisa beradaptasi atau enggak. Dan akhirnya kemarin hari Rabu itu Tuhan izinkan kami berangkat ke Semarang, dan Liga di luar dugaan saya sama suami kok mau. Dan berkat pertolongan Tuhan juga selama 2 hari di Semarang itu kan di tempat mertua, Tuhan tolong Liga bisa beradaptasi dengan baik, bisa cukup bisa membawa diri. Dan puji Tuhan penerimaan mertua di Semarang juga cukup baik.
yaitu sekilas tentang kasih setia Tuhan yang kami alami, yang Tuhan berikan buat kami. Dari hal itu kemarin sempat pengen cerita, saya itu kan kadang upload cerita di Facebook. Di situ seperti Tuhan kasih apa ya, untuk saya evaluasi gitu. Memang senang, sukacita, senang banget Bapak Ibu melihat kemajuan yang sudah Like alami. Terus saya seperti bertanya ke diri saya sendiri, ya senang, tapi ya pasti senang, pasti bangga gitu loh. Hal itu kemarin yang kejadian ke Semarang kemarin itu, tapi bukan suatu pencapaian dari kamu, Tuhan bilang gitu, tapi memang murni berkat pertolongan Tuhan, karya Roh Kudus di dalam kehidupan Like juga. Walaupun ketoknya nggak mudeng gitu, tapi saya yakin dan percaya pasti Roh Kudus yang tolong Like untuk bisa setiap hari bertambah baik. Juga semuanya berkat dari doa Bapak Ibu, dari Ibu Penasehat, Bapak Ibu Gembala juga. Like boleh seperti itu. Jadi bukan karena saya sabar, saya telaten, memang harus sabar sama telaten, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Jadi saya seperti diingatkan, Tuhan kamu boleh senang, tapi nggak boleh berbangga pada dirimu sendiri. Kalau kemudian saya coba hubungkan sama firman Tuhan sore ini, ketika penderitaan datang, terus kan saya flashback ke 2 tahun belakang sejak Papa nggak ada, itu kan rasanya kok seperti ini gitu. Banyak kejadian yang saya harapkan, cuman terjadinya kok tidak seperti yang saya harapkan. Tapi diingatkan kembali oleh firman Tuhan sore ini supaya kita bertahan di dalam penderitaan. Ketika yang kita harapkan tidak terjadi, tapi kita mencoba untuk berjuang terus taat dan setia, pasti nanti Tuhan tidak mau berhutang, pasti Tuhan akan kasih berkatnya. Dan walaupun mungkin yang kita doakan tidak Tuhan jawab, kita harus tetap terus bertahan dan setia. Itu yang saya dapat dari perjalanan kemarin. Itu aja sharing dari saya sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih sharingnya Sibina menguatkan setiap kehidupan kita dalam tiap proses yang kita alami, termasuk dengan juga yang Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib. Ya. Demikian Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang nyambung sedikit. Ya. Kalau dulu waktu masih muda ya, komunitas kerja kita memang dia komunitas yang bisa dibilang nakal ya, tipu-tipuan ya, soal biasa kalau kita dulu kerja ya. Dan itu bertahun-tahun kita lalui, tahun-tahun. Kalau soal menipu ya, soal tipu-tipuan ya, bagi kita waktu itu gak ada, dimanapun caranya harus bisa ya, harus bisa gitu, udah mahir dalam hal seperti itu. Tapi ya sering berjalannya waktu ya, enak saya sebenarnya gak ada di situ sebenarnya ya. Saya harus berubah nanti kalau seandainya saya istilahnya bukan karyawan lagi, bukan apa lagi, atau buka usaha sendiri, kayaknya nggak pantas hal yang seperti ini kita lakukan gitu ya. Jadi soal tipu-tipu itu gak ada soal rahasia bagi kita waktu itu Pak. Udah gimana ya, kalau kita kerja udah tahu, main mata aja udah ngerti gitu ya. Jadi tapi memang kita sadar bahwa itu adalah hal yang sangat salah ya, sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, mengambil suatu keuntungan yang besar tetapi merugikan harta orang lain ya. Jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu saya berkunjung
adik saya di Jakarta ya, dekat saya ya. Saya lihat dulu dia kan pernah jadi anak buah saya, istrinya juga pernah di rumahnya bertahun-tahun gitu. Nah, akhirnya mereka berkeluarga ya. Kemarin saya lihat ya, waktu itu saya lihat waktu kami pun juga belum meninggal di Jakarta, dia udah lumayan apalah ya, lumayan bangkit lah usahanya. Jadi saya tanya gini, gimana caranya ya kok kamu bisa seperti ini, legit seperti itu ya, rezekinya gitu. Wah, bikin seperti ini bang, bikin seperti ini katanya gitu kan. Jadi apa yang dia usulkan itu udah tahu saya sebenarnya kunci-kuncinya sebenarnya. Jadi wah, kalau masih gitu caranya itu ya hidup lama saya itu, saya bilang gitu. Saya nggak mau lagi untuk apa seperti itu. Kalau memang mau untung besar dalam berbisnis, dalam berdagang, saya nggak mau lagi terulang hal seperti itu. Udah saya tinggalkan itu, udah lama saya tinggalkan, saya bilang itu. Jadi ya, dan memang itu prinsip saya ya, itu harus benar-benar ditinggalkan, dikikis dari diri saya. Dan tetapi ya memang kita kadang iri kan, usaha yang sama contohnya kan, pekerjaan yang sama, profesi yang sama, tapi hasilnya bisa jauh berbeda. Ada apa gitu kan, ada apa, tentu ada sesuatu ya. Kalau yang benar-benar sih gak apa-apa ya, kalau berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan seperti itu tadi, ya sedikit demi sedikit harus kita tinggalin ya, harus kita kubur hal seperti itu. Tapi ya mungkin Tuhan juga melihat kita, cara kita ya, banyak jalan Tuhan untuk memberkati kita dengan cara-cara yang seperti itu. Gak harus kita nakal, gak harus kita tipu-tipuan supaya kita diberkati. Nah, istri saya juga saya gitu ya, tetap saya apa, soalnya kita udah ngalamin bagaimana pahitnya waktu paling merosot sekali, paling gimana ya, paling jatuh-jatuhnya kita dalam gitu. Jadi kayak ini bilang Pak Gembala tadi, kita nggak kaget lagi gitu kan, udah terbiasa. Waktu susah biasa aja perasaan kita, waktu apa nggak kaget gitu. Jadi bisa menyesuaikan diri ya dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi kira-kira seperti itu ya. Memang itu harus kita kubur lah, kita tinggalkan masa-masa lalu. Sekalipun memang nggak bisa spontan, tapi memang kita harus berusaha untuk berubah dari sana. Ya. Demikian. Terima kasih Mas Mari sharingnya. Bahwa ya berkat Tuhan pada kita tidak kurang-kurang ya, jadi tidak perlu sampai tidak jujur dan lain sebagainya dalam berbisnis, berusaha, dan itu menjadi bekal untuk kita sekalian dalam jalan hidup. Mungkin demikian Bapak Ibu dan sekalian untuk sharing kita di sore hari ini. Nanti setelah ini kita akan berdoa syafaat. Sebentar akan berdoa syafaat untuk saudara-saudara yang sakit, untuk Bapak Siswanto, untuk Bapak Manurung kiranya dipulihkan kesehatannya, juga Ibu Yuli, juga Mbak Emak sendiri kiranya hari demi hari Emak dipulihkan kesehatan. Saya minta berdoa juga Tuhan buat Kesia, kiranya dalam bekerjanya nanti bisa betah dan kerasan. Juga buat buat semua untuk bisa mendapatkan pekerjaan nantinya ke depan setelah mendapatkan sertifikat dari BLK. Juga buat Ibu Yuli yang di Tunggoro, Mbak In sendiri, juga Pak Andoko. Marilah kita bersatu hati berdoa syafaat. Saya minta Ibu In untuk berdoa syafaat. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan sore ini Tuhan, buat waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan.
untuk bersekutu ya Tuhan, untuk beribadah kepadamu Bapa. Bahkan kami boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan saat ini Tuhan, yang kembali mengingatkan kami Tuhan untuk bertahan dalam apa yang kami alami ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang senantiasa memberikan kekuatan pada kami Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami alami Tuhan boleh senantiasa Tuhan membuat kami Tuhan untuk diperbaharui Tuhan hari demi hari ya Tuhan. Hidup kami boleh semakin berkenan kepadamu Bapa. Dan kami boleh mempergunakan setiap waktu-waktu yang ada, yang singkat ini Tuhan, untuk sebaik-baiknya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa Tuhan mengerjakan setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi Tuhan kekuatan kami, menjadi penerang bagi kami Tuhan, menjadi penuntun bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau senantiasa Tuhan tambah-tambahkan roh hikmat dan wahyu yang dari Engkau Tuhan pada beliau ya Bapa. Senantiasa Tuhan untuk membawa jemaat-Mu Tuhan, membawa domba-domba-Mu Tuhan, untuk semakin hari Tuhan semakin berkenan kepadamu, bertumbuh ya Tuhan dalam kedewasaan rohani ya Tuhan, untuk semakin ya Tuhan giat ya Tuhan dalam setiap pekerjaan-Mu Tuhan, untuk semakin taat setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan pelayanan beliau, berkati ya Tuhan keluarga beliau ya Bapa, baik Ibu Gembala maupun Dedek Mesia ya Bapa. Berikan selalu kekuatan kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Terlebih dulu Kau ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga apa-apa ya Tuhan yang akan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan boleh berkenan kepadamu Bapa, dan Kau berkenan menjawab serta mengabulkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang mengalami pergumulan ya Tuhan, baik itu Tuhan untuk emak ya Bapa yang beberapa hari yang lalu Tuhan mengalami jatuh ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan oleh kuasa-Mu Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sudah jamah dan sembuhkan emak ya Tuhan. Kau pulihkan kekuatan kesehatannya ya Bapa. Demikian juga ya Tuhan Bapak Pendeta Siswanto, juga pemulihan Bapak Pendeta Manurung ya Tuhan, Bapak Pendeta Edison ya Tuhan, Ibu Yuli di Tunggoro, juga ya Tuhan pemulihan dari Ibu Kosim, Oma Bambang, juga ya Tuhan Bapak Andoko, Mbak Tina, juga yang lain-lainnya ya Bapa, yang tidak dapat kami sebut satu persatu ya Bapa. Tuhan, yang mereka yang sakit Tuhan Kau jamah sembuhkan ya Tuhan, yang dalam pemulihan Tuhan Kau yang pulihkan dengan sempurna ya Tuhan kekuatan kesehatan mereka ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Demikian juga ya Tuhan Hanes ya Tuhan yang dalam menunggu hasil biopsi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau campur tangan ya Tuhan sehingga hasilnya semua dalam keadaan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami ya Tuhan, Mbak Jumi ya Tuhan, yang sudah lama ya Tuhan tidak beribadah kepadamu Bapa di masa tuanya ya Tuhan. Kau senantiasa memberikan kekuatan iman kepadanya ya Tuhan, supaya mereka tetap teguh, supaya Tuhan Mbak Jumi boleh tetap teguh imannya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dan berikan kekuatan kesehatan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami ya Tuhan, baik Kesia ya Tuhan dalam pekerjaannya. Engkau Tuhan berikan ya Tuhan damai sejahtera ya Bapa, supaya Kesia ya Tuhan boleh betah ya Tuhan dalam pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Samuel ya Tuhan
Engkau yang tolong Tuhan, buka jalannya Tuhan, tunjukkan ya Tuhan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu bagi Samuel ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa buat Aga ya Tuhan yang sudah masuk ya Tuhan, kuliah ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, Kau Tuhan cukupkan segala dana biayanya Tuhan. Kau selalu Tuhan buka jalan dalam setiap pergumulannya ya Bapa. Juga Engkau memberkati orang tuanya ya Bapa untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Doni ya Tuhan. Engkau juga Tuhan buka jalan ya Tuhan, Kau campur tangan dalam kehidupan Doni ya Bapa. Kau pasti memberikan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak remaja ya Tuhan di GPGH dimanapun berada, baik dalam kota luar kota. Kau yang menolong mereka ya Tuhan, Kau yang melindungi mereka dari segala pergaulan yang tidak baik ya Bapa. Kau perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau senantiasa tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Bakari dengan malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tidak terseret arus dunia ini Tuhan. Tapi mereka Tuhan hanya berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, taat setia kepada-Mu Bapa dalam kehidupan mereka, di mana mereka berada ya Tuhan. Kau selalu ingatkan mereka akan Engkau Tuhan, untuk selalu taat setia mengiringi Engkau Tuhan, beribadah dan melayani Engkau Tuhan dengan setulus hati Tuhan, dengan penuh sukacita ya Tuhan, dengan kesungguhan hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, masa depan mereka Tuhan, Kau yang tolong Tuhan, Kau yang berikan masa depan yang penuh harapan bagi mereka Bapa. Masa depan yang terbaik bagi mereka, jadikan mereka menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung ya Tuhan, dimanapun berada, menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga pastori ya Tuhan, baik Ibu Penasehat, Bapak Ibu Gembala saya, juga Dedek Mesia, juga Bapak Elman dan keluarga ya Tuhan di Salatiga. Tuhan kiranya yang menolong mereka semua Tuhan, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, berkat-Mu menyertai mereka semua Tuhan. Berikan selalu kekuatan, kesehatan bagi mereka Tuhan. Kau berkati dengan limpah Tuhan, baik dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Apapun ya Tuhan yang menjadi pergumulan beliau-beliau Tuhan, Kau yang senantiasa campur tangan, Kau yang menyelesaikan semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau yang mengurapi ya Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, keluarga pastori ya Tuhan, dengan roh hikmat dan wahyu yang dari Engkau Tuhan. Pembukaan rahasia firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyertai beliau-beliau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Engkau sudah menjamah dan menyembuhkan si Novi ya Tuhan, Ibu Elman ya Tuhan dari sakitnya Bapa. Bahkan Kau yang memulihkan kesehatannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan, dimanapun Tuhan, baik di perkotaan, di pedesaan ya Tuhan, di pelosok-pelosok Tuhan, daerah terpencil sekalipun Tuhan, Kau yang melawat mereka Tuhan, Kau yang tolong mereka ya Tuhan, Kau yang jamah ya Tuhan, Kau yang membela, melihara mereka, berikan damai sejahtera bagi mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau berkati mereka, Kau perlengkapi mereka ya Tuhan, dan kuasa Allah yang dari tempat tinggi ya Bapa, roh hikmat dan wahyu dari Engkau, sehingga mereka ya Tuhan punya keberanian ya Tuhan dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan di saat tepat dan tidak tepat waktunya ya Bapa, sehingga ya Tuhan banyak jiwa-jiwa bertobat dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang dalam menghadapi tekanan, aniaya, intimidasi, kekerasan, ketidakadilan ya Bapa, karena mereka memberitakan Injil-Mu Tuhan. Tuhan tolonglah mereka ya Bapa, berikan pembelaan-Mu kepada mereka ya Tuhan,
Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pekerjaanmu Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan, khususnya di GPGH ya Bapa. Setiap program-program kerja ya Tuhan GPGH ya Tuhan ke depannya Bapa. Apapun Tuhan sifat dan bentuknya ya Bapa, semua kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kau sendiri ya Tuhan yang menyertai, Kau yang mendahului semuanya ya Bapa. Kau yang campur tangan berkati ya Tuhan, cukupkan segala apapun yang dibutuhkan ya Bapa, sehingga setiap pekerjaan-Mu Tuhan boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat negara bangsa kami Indonesia ini Bapa, khususnya Kota Wonosobo di mana kami tinggal ya Tuhan. Berikanlah damai sejahtera ya Bapa. Berikanlah keamanan ya Tuhan, kemakmuran ya Tuhan, murah sadang papan pendidikan ya Tuhan. Dan Injil-Mu Tuhan boleh diberitakan dengan leluasa ya Bapa, menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, untuk bertobat kepadamu Bapa, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin kami Tuhan, baik dari pusat yang tertinggi sampai yang terbawah ya Tuhan, hingga sampai di RW RT ya Tuhan. Kau Tuhan berikan hikmat, akal budi, hati yang takut akan Engkau kepada mereka ya Bapa. Berikanlah roh kejujuran pada mereka ya Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan boleh menunaikan setiap tugas-tugas mereka, boleh memimpin rakyat Indonesia ini Tuhan dengan arif, adil, bijaksana ya Tuhan, tanpa membeda-bedakan baik ras, golongan maupun agama ya Bapa, sehingga boleh terjadi kesatuan bersatuan ya Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Dan Tuhan biarlah roh pertobatan ya Tuhan terjadi ya Tuhan atas Indonesia ini Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan terjadi ya Tuhan atas Indonesia ya Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Nama Tuhan Yesus saja yang disanjung, disembah, diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, yang dimana mereka ya Tuhan saat ini sudah undur dari Engkau Tuhan, siapapun mereka Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang melawat mereka ya Tuhan, menjamah hati nurani mereka ya Tuhan. Kau Allah yang Tuhan yang sanggup ya Tuhan, menginsapkan mereka ya Tuhan, mengingatkan mereka ya Tuhan betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan bagi mereka Tuhan. Kau yang sudah menyelamatkan mereka Tuhan, jangan Kau biarkan mereka ya Tuhan semakin menjauh dari Engkau Tuhan, tapi Engkau akan bawa mereka ya Tuhan kembali kepadamu Yesus. Selamatkan mereka Tuhan, ampuni segala dosa salah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kami semua ya Tuhan yang hadir saat sore hari ini Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa buat saudara kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan tolong Tuhan kami semua ya Bapa. Engkau Tuhan mengetahui setiap isi hati kami Tuhan, pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan setiap apapun yang kami rindukan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh datang ya Tuhan dan sepenuh hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan sudah memberikan kelegaan bagi kami Tuhan. Engkau sudah menolong kami Tuhan. Engkau sudah memberikan Tuhan kami ya Tuhan kebebasan ya Tuhan dalam hati kami Tuhan, dalam kesesakan kami Tuhan. Kau berikan kelegaan Tuhan, Kau berikan pertolongan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perkembangan saudari kami Lika ya Tuhan. Kau semakin ya Tuhan menyempurnakan ya Tuhan. Kau bekerja atas diri Lika ya Tuhan, sehingga Tuhan boleh bertumbuh kembang dengan baik ya Tuhan sesuai kehendak-Mu Bapa. Kau berkati ya Tuhan Lina juga yang membimbingnya ya Tuhan.
berikan hikmat yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarga Mbak Lilis ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan, baik di luar kota, dalam kota ya Tuhan. Engkau menyertai ya Tuhan, Engkau melindungi, berikan kekuatan kesehatan ya Bapa, baik anak, menantu, cucu ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau berkati, Engkau cukupkan segala apapun yang dibutuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk emak dan keluarga besar ya Tuhan, baik dalam kota, luar kota. Kau juga menyertai, melindungi, membela, memelihara mereka semua Tuhan. Berikan selalu kekuatan kesehatan pada mereka semua Bapa. Berkati setiap kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka ya Bapa, rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bila ya Tuhan sebentar kami semua ya Tuhan akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing. Kau yang senantiasa melindungi, menyertai kami Bapa, baik yang jauh, yang dekat ya Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, bahkan di dalam malaikat-malaikatmu. Kau memimpin perjalanan kami semua Bapa, sehingga kami semua boleh sampai di rumah masing-masing dalam keadaan selamat ya Tuhan, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan masih jauh dari sempurna. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang menyempurnakannya ya Bapa. Dan Kau ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Dan ajarlah kami untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, bagaimana Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu, dengan tulus, dengan penuh kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan seluruh doa ini Tuhan kami minta, kami peralaskan, kami serahkan. Kami mintanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima